Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Awalnya sih penulis ingin bahas soal lain, tapi ya jadi kepikiran untuk bahas soal oli STP apa cuman STP Speedtron ya. Karena kok penulis merasa ini oli aditifnya sudah habis, padahal ya yang bikin oli ini unggul itu ya aditifnya. Jadi menurut penulis Speedtron itu unggul di aditif, yang aditifnya ZDDP nya banyak, ciri khas oli yang semi-semi masa lalu, kalau bukan yang full sintetis. Kalau tadi pagi sih penulis merasakan olinya itu dipakai 5 km sudah kasar suara mesinnya, tapi nanti diteruskan lagi juga bakal kasar suara mesinnya. Tapi tadi dekat kantor ya, masih barusan pulang dari kantor, jarak sekitar ya 3 kiloan gitu ya, kena macet itu suaranya kasarnya sudah sama kayak motor, kayak malah truk malah ya, suara asak-asaknya wis sama berisinya dengan truk, sama kayak suaranya mobil diesel. Iya, jadi penulis mikir apa sudah waktunya nih ganti oli. Kalau pemakaiannya sih 212 km. Ini ya cukup lumayan ya. Cukup lumayan. Karena ya ini artinya olinya kemampuannya termasuk rata-rata ya. Nggak beda dari oli biasa-biasa yang lain ya. Tentu paham kalau biasa-biasa yang menulis maksud itu levelnya di bawahnya mesran ya. Tuh suara mesin sudah lalak gitu ya, sudah kasar. Jadi kalau didengar-dengar sih masih agak halus ya, walau nggak sehalus yang meseran lain ya. Ya tuh sama motor depan sudah sama, 213 km. Ya lumayan lah ya, apalagi karena pemakaian penulis cukup kencang. Penulis juga sudah mulai dari awal memperkirakan bahwa oli ini emang ya nggak terlalu awet lah, nggak terlalu awet, terutama dari bahannya yang kurang bagus. Jadi selama ini bertahan itu karena aditifnya yang oke, tapi karena ya namanya aditif, kalau diforsir terus kan ya cepat habis. Jadi ya wajar lah ya sampai 213 gini. Tapi 213 itu oke loh, dibanding kayak oli ecek-ecek ENEOS molybdenum atau PM1 ya. Kalau ada yang merasa ENEOS molybdenum dan PM1 oke, mungkin coba bandingkan lah ya. Dan oli-oli rekomendasi penulis satu silahkan dengan STP Speedtron ini. Iya, menurut penulis kalau pemakaiannya ngebut-ngebutan memang Speedtron kayak cepet rusak. Kalau dipakai awet-awetan, pakai RPM rendah mungkin bakal lebih awet daripada penulis sekarang. Nanti penulis sambung lagi sambil 0-100 nanti ya. Kemarin 0-100 ketemu berapa ya? Pertalite. Iya. Kemarin ketemu 19 detik. Seperti itu. Jadi bukan untuk
Jadi walau tadi berangkatnya masih halus, tapi ya wis karena kasarnya sudah sama dengan motor lain, ya wis penulis akhiri. Ya sebenarnya ini bisa lebih jauh lagi ya, soalnya walau ya aditifnya sudah mulai habis tapi masih termasuk halus ya. Harusnya nanti di tengah jalan sawah nanti. Kalau sini maaf masih terlalu berisik lain-lainnya. Yang penting STP Speedtron ini dibilang rata-rata aja ya bisanya ya, nggak lebih jelek dari yang rata-rata dan juga nggak lebih baik ya. Sebelah sana ada NMAX tapi ya mungkin nggak niat gaspol ya. Yang depan ini mungkin yang bagus. Ini performa sudah mulai turun ya, performa mulai turun. Tenaga turun mungkin ya karena aditif ya, jadi karena aditifnya STP ini memang cukup banyak, tenaga berkurang. Performa 19 detik itu ya sudah cukupan. Sementara itu untuk top speed, maaf penulis nggak pernah sempat top speed lagi ya, soalnya pas lagi rame terus. Yang jelas nyentuh 110 masih mungkin, susah kalau sudah nggak ada kesempatan untuk 110 lagi ya. Nah, nanti penulis teruskan STP nya untuk ganti itu. Nih lihat suaranya wis kasar ini. Untuk oli penggantinya extend aja ya, extend 20W50. Penulis di rumah ada extend 20W50 sama Top One MC. Extend dulu aja ya, kayaknya extend itu lebih populer daripada Top One. Kalau aditif STP penulis sudah nggak akan uji coba lagi ya, karena penulis sudah uji coba oli STP. Oli STP memang harus diakui aditifnya banyak. Kalau aditif STP ya mungkin bisa dikombinasikan dengan oli bagus, tapi masalahnya regane ya larang, terlalu mahal menurut penulis. Lebih murah kalau beli itu ya Mesrania 2T atau beli apa jenenge Meditran S SA40. Tapi kayaknya penulis lebih cenderung pakai anu ya, Mesrania 2T ya. Iya, ini suara mesinnya udah kasar nih. Wow, nggak ketok sepeda motornya, lampunya nggak dinyalakan. Jadi penulis lebih pilih Mesrania 2T gitu daripada aditif STP, karena kalau aditif STP nya efeknya cuma gini aja ya penulis ragu-ragu juga, apalagi nggak dijamin bahan pelarut aditifnya. Jadi biasanya kan kalau aditif oli itu ada bahan pembawa aditifnya. Kalau bahan pembawa aditifnya nggak sip ya makin nggak sip lagi, apalagi kalau itu ada istilahnya bikin olinya makin kental ya, apa istilahnya kekentalan makin stabil. Nah itu penulis wis males oli seperti itu, karena oli itu nambah viscosity index improver yang efeknya itu kalau habis dipakai keber-keberan cepet encer, cepet rusak, rugi. Apalagi wah beneran wis kasar, wis waktunya ganti oli ya.
Ini ganti oli anu ya, termasuk dini ya, pokoknya kasar sidik ganti kan polisi ya mau coba banyak oli lah terus no ini sampai 1000 km. Wah kasar nemen. Nanti penulis entah sempat nyoba Idemitsu atau enggak. Uji panggang oli, maaf ya penulis, mungkin sebentar lagi ada renovasi rumah, jadi oli-olinya mau disingkirkan dulu ya. Jadi entah mau ada uji panggang oli atau enggak. Ada yang minta uji panggang oli FK ya, banding sama Mesran. Sorry Mas Bro, Mesran tidak kowo. Yang ada itu oli campuran Mesran ya, campuran Meditran dan Mesran SA40. Nanti kalau sudah buka Mesran SA40 tak bandingkan ya. Ini ya suara mesinnya. Nah, entah bisa dengar atau enggak, suaranya kasarnya mirip-mirip motor depan ya. Padahal berangkat tadi nggak kayak gini. Ayo setelah itu aja dulu. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video trin terusan sambungan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis trin oli apa ya? Kok kurang? Oli STP kok sedikit? Oli STP apa jenenge? Oh iya sih, penulis lupa. Penulis belinya STP nya 800 ml ya, kecil sedikit, memang jadinya nggak banyak. STP Speedtron 20W50 800 ml jas WMA, nggak tahu, bukan jas WMA, bukan untuk sepeda motor, tapi ya itu efeknya. Ini warna putih-putih bukan dari olinya tapi dari wadahnya ya. Penulis barusan campur tuangin bensin yang ada margarinnya, jadinya malah putih-putih. Untuk oli penggantinya adalah stand yang kuning, anti selip, engine termasuk super. Sini nggak ada, oh ya ini ada ester teknologi super casing power XT50 motorcycle 20W50 jas WMA BSG 800 ml juga ya wes lah, 800 ml complete balance, lebih unggul daripada permas lain, melindungi mesin sangat baik, menjaga kebersihan mesin, membuat mesin lebih awet, menciptakan lapisan film yang sangat baik hingga celah terkecil sehingga prima pada suhu dan airban tinggi, menjaga suhu tetap stabil. Dipasarkan surganya motor Indonesia dan buatannya Varia Tradinco, tulisannya semi synthetic oil. Varia Tradinco itu yang buat oli win ya, sebelumnya oli win bisa lama juga. Penulis sudah uji panggang oli ya. 218 km ya.
warnanya bening. Ya wes, semua penulis pakai 200 ml 800 ml ya. Ini pastinya nggak full. Ya wes, nah besok lah penulis sharing gimana testimoninya ya. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis sudah jalan, sudah pakai oli extend yang 800 ml. Penulis belinya di Planet Ban, yang entah mengapa pilihan extendnya cuma ada yang 800 ml untuk yang kekentalan 20W50. Jadi sepertinya extendnya sendiri cuma jual 20W50 itu untuk motor bebek. Ya entah mengapa ya, apa dianggap yang motor lagi nggak perlu 20W50 kali. Tapi itu mungkin juga yang jadi sumber kehancurannya nama extend di motor 150cc lagi ya. Karena kemarin aja ya ada rider yang pemirsa yang ngomong pakai oli extend kok cepet rusak gitu ya, cepet encer, motornya CB 150. Sebelumnya juga ada pemilik CBR juga. Penulis sendiri pilih 20W50 ya karena kekentalan 20W50 itu paling cocok untuk motor penulis. Aduh, penulis kok loncat-loncat ya bahasanya ya. Saya mulai dari awal dulu. Soal oli sebelumnya sudah penulis bahas kemarin. Tapi ada satu yang lupa. Apa itu? Kapasitas olinya. Jadi penulis itu kayaknya dengan cara drain penulis, kapasitas oli yang dibutuhkan banyak ya, 950. Kalau sekalian dikasih 1000 itu mepet atas ya. Jadi dikasih 1000 pun no problem dengan cara drain penulis. Jadi karena oli STP Speedtron pakainya 800 ml, jadi cepat rusak. Tapi rusaknya di 200 km ya, suara sudah kasar sama motor lain. Itu masih bisa ditolerir lah. Itu artinya kemampuan olinya rata-rata lah. Kalau pakai 1000 ya mungkin bisa lebih dari 300 atau sampai 400 gitu ya. Jadi ya rata-rata lah, rata-rata. Terus oli extend ini juga 800 ml. Ya penulis harapkan bisa sama lah ya kayak STP Speedtron kemarin. STP Speedtron itu kan impor ya, impor. Tapi ya impor kalau bahannya hydrotreated ya mau gimana lagi ya, terus kok nguniku. Harapan penulis extend ini bisa sama awetnya. Extend itu buatannya Varia Tradingco, tapi nggak tahu bahannya sama atau enggak. Bahannya apa jenenge? Kalau yang oli Win ya, yang diproduksi oli mereknya Varia Tradingco sendiri,
itu bahannya termasuk yang cepat teroksidasi, lebih cepat menguap dari kebanyakan. Tapi ketika dipakai olinya bisa tahan sampai 6.000-an masih tetap halus. Jadi share stability olinya bagus. Mungkin viscosity index improvernya pakai yang bagus. Sementara itu oli extend ini nggak tahu. Kalau bahan olinya sama, ya penulis harapkan bisa sampai 600. Karena penulis cuma pakai 800 ml, ya mungkin 400-500 lah gitu. Kalau misalnya bahannya sama. Kalau bahan dasar olinya beda, ya bisa aja lebih pendek. Oli ester yang menulis pakai itu tulisan ester teknologinya cuma satu. Beda dengan yang botol oranye, apa yang 10W40 atau yang 10W30 botol biru ya kalau nggak salah. Yang botol apa 10W40 dan 10W30 kalau nggak salah ada tulisan double ester. Entah ya oli ini ada esternya atau enggak. Kalau ada esternya mestinya halus banget ya, halus banget. Selama coba ini 2 km ini sudah saya emang sudah terasa emang RPM bawah halus, nggak sekasar oli-oli withdraw treated lainnya. Ya entah itu karena aditif atau karena esternya ya, aditif yang menulis masuk ZDDP, entah karena ZDDP atau karena esternya. Tapi yang jelas ini untuk RPM rendah halus. Cuma penulis ada feeling nih, ada feeling masih belum yakin ya. Rasanya kok jadi lebih encer ya daripada ketika berangkat tadi. Masih feeling ya, belum yakin. Nanti kalau sudah digeber baru yakin. Apa mana? Tadi itu mau bahas apa sampai lupa. Jadi ester yang sebelumnya penulis cobanya yang 10W40, tapi bukan di NMAX ini. Nyobanya di Suzuki Spin. Itu cepat encer. Ya penulis bawa Spin ya sama kayak bawa NMAX ini. Gaspol. Kalau lewat jalan segini gaspol. Dan pengalaman menulis pakai 10W40 saat itu wah ekstrim ya. Tapi penulis nggak tahu pabriknya saat itu sudah Varia Tradingco juga atau enggak. Yang jelas penulis pakai 10W40 saat itu ketika jalan awal itu mesin sampai sulit sekali menyala ya. Mau bawa jalan berat sekali olinya 10W40 padahal. Tapi ketika mesin sudah panas encer. Tapi ya gitu, dalam beberapa hari kekentalan turun drastis. Padahal itu motor mesin termasuk sehat. Jadi di Suzuki Spin itu pakai Fastron 15W50, suara mesin bakal tetap halus sampai 5.000 km. Sampai 5.000 km. Ya jauh lah ya dibandingkan dengan NMAX ini. Karena penyakit fuel dilution di NMAX ini umurnya berapa? Oli Fastron 15W50 sudah kasar ketika lebih dari 600 sudah mulai kasar itu. 700 800 sudah agak kasar, 1000 wis kasar. Jadi extend dipakai di Spin gitu cuma butuh 1 sampai 2 hari ya, 3 hari wis encer, berubah banget. Nah, saat itu extend 10W40 itu
kekentalannya turun drastis lah ya. Dari awalnya terasa lebih kental dari 20-50, terus setelah 3 hari wes encer, setelah seminggu wah wes kayak 0W10W40 ya. Oke. Wes sekarang uji apa? Tadi udah pelan-pelanan pakai 50, kecepatan 50 halus terus. Sekarang uji kencang jam piro saiki. Muter sekali ya. Ini kalau ya NMAX ya, jarang kencang di jalan ini ya normal ya. Karena apa? Karena ya itu ini goncang-goncang ya. NMAX kalau suspensi standar atau X-Max suspensi standar nggak akan ya kencang di jalan ini. Iya, ternyata masih kencang juga. Kayaknya termasuk minim aditif ya, oli extendnya. Oh, hujan. Hujan. Muter sedikit. Hujan. Wah, ada rel kereta apa? Ada kereta api lewat ya, sepi ya. Olinya halus ya, atas juga. Tapi makin lama kok kayaknya makin kental ya. Apa ada resep khusus sehingga apa olinya itu jadi makin lama makin kental ya? Nggak tahu lagi lah. Biasanya makin encer ini makin kental. Tadi pakai kalem-kalem jadi encer, ketika pakai ngebut kok jadi ada makin kental ya. Sifat unik ya. Tapi ya lihat besok. Nah, besok kalau dari apa pemakaian sekarang ini olinya dipakai ngebut sepertinya nggak makin encer, sepertinya malah semakin kental. Kok iso? Iya tuh, makin berat, makin kental apa performa mesin makin turun nih ya. Parah kalau performa mesin makin turun. Makin turun gini ya artinya aditifnya banyak ya. Ini olinya oli Jaso MA, jadi ya mestinya aditifnya termasuk yang minim. Penulis nggak tahu apakah Extend punya versi 20W50 yang PCMU, tapi ya kayaknya ini kekentalan masih termasuk stabil. Cuma kok iya kayaknya tenaga yang bukan kayak tadi kan kok jadi makin nggak enak nih. Padahal tadi kalau nggak kerasa mesti pakai ngebut kok jadi kayak berkurang tenaganya. Yang jelas dari pemirsa yang ngomong extend, ada sih yang memuji extend. Terakhir ada yang ngomong extend oke kok di motor saya sudah pakai berapa tahun,
10 tahun atau berapa, pokoknya lama lah ya. Terus tapi ada catatan lain juga. Oli extendnya dipakai cuma 1000 km. Jadi dia ganti olinya tiap 1000 km sampai penulis heran. Itu ada masalah apa di motornya? Tapi ternyata ganti 1000 karena nggak tahu mau berapa kilometer gantinya. Katanya 1000 km itu 2 bulan. Jadi dia ganti kayaknya berdasarkan bulan ya. 2 bulan 1000 km. Kalau penulisnya cuek, mau 2 bulan, mau 6 bulan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, kalau masih kilometernya sedikit ya nggak pakai. Lagi pula kilometernya motor penulis itu kalau pakai oli lama-lama ya. Sekarang pakai meseran SI40 campur minyak goreng, ganti olinya ya 6.000, motor sehat. Kalau yang Next 2 itu ada fuel dilution juga, tapi nggak separah NMAX ya. Kemarin penulis pakai mungkin ganti wis ping piro. Mungkin sudah 2000-3000 mungkin ya olinya. Masih halus tuh mesinnya. Penulis pakai ya kayak biasanya pakai sama lah, nggak penulis bedakan antara NMAX dan Next 2. Videonya sudah penulis upload kemarin ya. Nanti lihat aja video naik Next 2 nya. Saenake ya, tariannya enak. nggak kerasa kalau naik motor yang katanya tarikannya halus. Tetap terasa jos sih tariannya. Meskipun motornya Next 2 di lampu merah juga ada motor lain, no problem, nyalip. Modifikasi pakai silk ya, saluran intake keluar kecil terutama, terus pakai ada pro kapasitornya, terus bensin itu sudah campur margarin, jadi wis mantep banget ya. Nggak sampai seperti motor modifan ya. Semua motor penulis itu mesinnya 100% standar, dan CVT ini 100% standar, nuruti bengkel lah guys, nuruti bengkel resmi. Yang Next 2 itu spesial emang ya, Suzuki ya. Kalau olinya bagus, suara mesin halus tenang. Motor paling senyap penulis ya Suzuki Next 2 itu sekarang. Kalau dulu ada Spin, terus sekarang Next 2. CVT nya ya halus pisan. Kalau yang Honda Beat itu mesinnya tok halus, CVT nya kasar. Wes lah, nanti penulis teruskan lagi reviewnya. Ini kayaknya sekarang masih tetap halus ya mesinnya ya. Jadi yang 20W50 ini kayaknya beda dari yang 10W40. Maaf tapi ya, ini artinya penulis pakai olinya oli extend yang langka gitu lah. Siapa orang yang pakai oli extend 20W50? Karena biasanya orang pilih extend ya kalau nggak 10W30 ya 10W40. Kalau 10W40 pengalaman penulis nggak bagus. Penulis apa ya, merasa nggak ada alasan untuk coba yang 10W40 karena iya, walau nggak tahu olinya apa, nggak tahu perilaku olinya gimana, motor penulis nggak cocok ya pakai 10W40. Katanya bagus saja NS molybdenum gitu, cuma sehari tahannya. Nah itu tapi contoh ekstrim ya, maaf. Kalau contoh yang lebih lebih pas lagi itu ya
Petronas Sprinta ya, Petronas Sprinta 10W40 oli sport gitu. Petronas Sprinta hasilnya itu lumayan sih ya, termasuk oli 10W40 yang awet juga. Bisa sampai 200 km lebih kalau nggak salah ya, 240 atau berapa gitu. Jadi kalau 10W40 kalau olinya nggak bagus banget kayak Petronas Sprinta gitu bakal pendek ya. Shell Ultra juga 200 km itu pun sudah dipanjang-panjangkan, itu harusnya sudah ganti oli ketika di 100-an kilometer gitu. Jadi ya apa extend 20W50 belum tentu merepresentasikan, belum tentu mewakili oli 10W40 nya extend atau 10W30. Kalau misalnya ada penggemar extend, coba aja pakai 20W50. Kalau misal 10W40 cepet rusak ya, coba pakai 20W50. Kayaknya secara kemampuan ya oke lah. Dibanding Win 20W50 yang harganya 33.000 gimana? Ini penulis beli harganya 45.000. Anggap aja lebih mahal 10.000 daripada oli Win yang pabriknya sama. Tapi sebentar. Oli Win 20W50 GO kok GO? Apa jenenge? Super ya, formula super. Itu 1 liter. Ini 800 ml. Gak fair ya harusnya. Anggapnya beda 20.000 lah anggap aja. 50% lebih mahal. Secara kemampuan gimana? Asli penulis sudah lupa rasanya pakai Win ya, tapi rasanya ya wis kayak gini nih ya. Jadi rasanya dibanding beli oli extend ini, coba juga beli oli Win lah ya, barangkali bisa lebih baik. Atau barangkali ya sama saja lah, lebih ekonomis. Tapi penulis ya maaf belum coba yang versi Jaso MA nya ya. Kalau Jaso MA ya tentu beda lagi, bisa aja aditifnya jauh lebih minim daripada extend ini. Penulis juga nggak tahu apakah extend ini bikin selip kopling, karena kok dari feeling yang penulis rasakan kok olinya mungkin terlalu licin untuk oli motor. Kayaknya ya extend ini, lihat licinnya kayak gini, ada kemungkinan bikin selip kopling ya. Ini suara mesin sudah apa ya, kayaknya campur ya, bahan olinya ada sedikit makin encer, tapi entah esternya entah aditifnya yang membuat mesin lebih senyap. Jadi kalau lewat mobil samping mobil ini, suara sak-sak-sak kedengar. Jadi sudah beda dengan saat berangkat, tapi enggak terlalu kasar ya. Ada entah aditifnya entah esternya yang bikin lebih halus. Ya wis gitu dulu lah, nanti penulis sambung lagi kalau sudah nemu kalau sudah mau sampai kantor. Biasanya suara kasar itu baru kedengaran kalau sudah pas di kantor, sudah sampai parkiran di kantor. Oh iya, tambahan cuaca ini lagi dingin nih ya, jalan basah, barusan hujan. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi umur olinya. Soalnya biasanya penulis jam berapa nih? Jam 8 ini panas ya, sekarang ini dingin. Itu juga membuat reviewnya jadi kurang, jadi nggak sama dengan pagi-pagi sebelumnya. Ini cuaca lebih dingin, jadi oli ya bakal lebih kental ya, karena suhu mesin lebih dingin.
Harusnya bawa termo ya, bawa termometer diukur berapa. Tapi ya wis lah, nanti penulis teruskan lagi. Ya, penulis teruskan lagi. Ini jelas olinya makin encer atau berkurang kemampuannya, entah apapun itu. Karena penulis jadi dengar ada desis dari mesin, ya entah itu dari bearingnya kah, noken asnya kah, pokoknya sesuatu yang nempel terus logamnya, tapi desisnya jadi makin kedengar sekarang. Rasanya desis ini karena ya piston juga ya, piston dan silinder yang kasak gitu juga makin terdengar. Kayaknya kekentalannya turun. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tidak terlalu parah gitu ya. Entah sesuatu itu apa, aditif modelnya apa, penulis nggak tahu. Tapi mungkin bukan JDDP, karena ya kemarin beda. Kemarin kan pakai oli STP. Oli STP itu andalannya ZDDP. Aditif STP kan andalannya juga ZDDP. Kemarin nggak ada desis gitu ya. Suara apa? Asak-asak antara piston dan silinder pun cuma terjadi ketika ya sudah mau penulis ganti olinya. Jadi ketika sudah 200 km baru aditifnya habis hingga suaranya asak-asak. Sebelum itu asak-asaknya berkurang sekali. Jadi mungkin suara asak-asak sekarang dengan kilometer pemakaian 16 km extend 20W50 ini agak lebih berisik daripada ketika pakai STP Speedtron 20W50, sama-sama 800 ml ya. Tapi ini selain suara silinder dan piston, ya, itu ada suara desis yang konsisten ya. Mungkin dari noken as atau apalah bagian yang selalu bergesekan dari apa ya. Kalau noken asnya yang gesekan antara apa jenenge, pelatuknya dan noken asnya. Kalau noken asnya sendiri, kalau yang NMAX ini kayaknya pakai roller ya, pakai bearing ya, lupa. Noken asnya ada bearingnya kayaknya ya. Entahlah, pokoknya no desis konsisten ya. Jadi kemampuan oli berkurang, terus ada kemelutukan yang tadi waktu berangkat nggak kedengar, sekarang kedengar. Biasanya ini jadi oli sudah cukup jelek ya. Padahal ini masih hari pertama. Padahal ini cuacanya dingin. Nggak tahu lagi kalau cuacanya nanti panas terus penulis pakai naik. Dari tadi pelan terus ya. Habis ngebut jalan jalan beton tadi. Jalannya penulis pelan-pelan soalnya jalan basah dan lalu lintas cukup macet. Tapi ini ya, kemampuan oli sudah turun. Nanti dilihat beberapa hari lagi apa tahan. Kalau prediksi penulis sih, oli ini masih kalah dari oli Win ya. Prediksinya ya seperti itu. Tapi ya wis, lihat saja nanti. Kalau sempat nanti penulis rekamkan juga video saat di kantor. Kalau video upload sekarang hari ini ya yang sore nanti nggak menceritakan. Yang jelas performa motor kayaknya juga turun. Tadi waktu di jalan kembar pertama bisa gampang 110, setelah itu jadi lebih berat. Ya wes, begitu sajalah review sekarang. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.